Halo semua, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nehemia Florencia Utagaul dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan prodi Matematika dan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Fian Triwatak, SPD, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bahasa yang lugas dalam genre makro. Yang pertama ialah bahasa lugas dalam genre makro. Bahasa lugas adalah bahasa yang langsung menuju pada apa yang dibicarakan dan tidak menggunakan kata kiasan atau bahasa yang tersirat. Yang selanjutnya ialah genre makro. Genre makro adalah nama jenis teks yang dimaksud. Yang dalamnya masih ada genre yang disebut sejumlah genre yang disebut sebagai genre mikro. Beberapa contoh genre makro antara lain iklan, berita, editorial, artikel jurnal, brosur, ulasan buku, dan surat. Adapun genre mikro yang disematkan ke dalam genre makro meliputi deskripsi, prosedur, rekon, narasi, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Selanjutnya ialah tentang kaidah-kaidah kebahasaan yang wajib dikuasai oleh penulis karya ilmiah. Yang pertama ialah nalar atau logis, artinya mampu membentuk pernyataan yang dapat diterima akal, terutama mengenai isi yang akan diungkapkan. Yang kedua ialah lugas, artinya paparan langsung mengenai pokok persoalan atau disebut dengan to the point. Yang ketiga ialah jelas, dapat segera dipahami karena dituangkan dalam kalimat-kalimat yang singkat namun padat maknanya. Yang keempat ialah berorientasi gagasan. Artinya, penonjolan diarahkan pada gagasan atau hal-hal yang diungkapkan bukan penulis. Yang kelima ialah formal. Artinya secara selektif menggunakan kata, bentukan kata, dan istilah teknis yang baku sesuai aturan yang berlaku. Yang keenam ialah objektif. Yakni tidak menggunakan kata-kata yang mengungkapkan pandangan subjektif dan emosional penulis. Yang ketujuh, ringkas dan padat, artinya tulisan, kata, kalimat, paragraf tidak mengandung unsur-unsur yang mubazir. Yang kedelapan adalah ajek atau konsisten, artinya unsur bahasa dan ejaan digunakan secara taat azas. Yang kesembilan ialah menggunakan kosakata, tata kata, serta istilah secara cermat. Yang kesepuluh ialah menggunakan ejaan yang benar, artinya menaati pedoman EYD. Yang kesebelas ialah menggunakan kalimat efektif, yakni kalimat yang mudah dipahami. Yang kedua belas ialah menggunakan paragraf yang runtun dan padu. Selanjutnya ialah ejaan yang digunakan dalam bahasa Indonesia pada saat ini. Ejaan bahasa Indonesia sudah banyak mengalami perubahan, yang dimana setelah banyak mengalami perubahan, akhirnya ditetapkanlah ejaan yang baru berdiri pada tanggal 16 Agustus 1972. Presiden Republik Indonesia meresmikan pemberlakuan ejaan bahasa Indonesia atau EBI yang disempurnakan. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan berlakunya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang kita kenal pada saat ini ialah PUEBI yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Selanjutnya ialah golongan dalam unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia. Pertama, unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Unsur-unsur ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia tetapi pengucapannya masih menggunakan cara asing. Contohnya hand, back, corner, push up, dan lain sebagainya. Yang kedua ialah unsur pinjaman yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Misalnya tulisannya ialah CENTRAL dibaca menjadi sentral, dan lain sebagainya. Pemakaian tanda baca. Yang pertama ialah tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, titik dua, tanda hubung, tanda pisah, elipsis, tanda elipsis, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung siku, tanda petik tunggal, tanda garis miring, tanda penyingkat atau apostrof, angka penyingkatan. Yang selanjutnya ialah pemilihan kata atau diksi. Pemilihan kata atau diksi pada dasarnya merupakan hasil dari upaya pemilihan kata untuk dipakai dalam satu
tuturan bahasa. Pemilihan kata dilakukan apabila tersedia jumlah kata yang artinya hampir sama atau bermiripan. Kemahiran memilih kata yang hanya dimungkinkan bila seseorang menguasai kosakata yang cukup luas, dapat membedakan secara tepat kata-kata yang memiliki nuansa makna sempurna, dan mampu memilih kata-kata yang tepat dan cocok untuk situasi tertentu. Selanjutnya adalah kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas, dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Kalimat yang demikian itulah yang disebut dengan kalimat efektif. Sebuah kalimat efektif haruslah memiliki kemampuan menimbulkan gagasan-gagasan pada pemikiran pendengar atau pembaca, seperti apa yang terdapat pada pemikiran penulis atau pembicara. Selanjutnya adalah syarat pembentukan paragraf. Yang pertama yaitu kesatuan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan mempunyai kesatuan jika seluruh kalimat dalam paragraf hanya membicarakan satu ide pokok dan satu topik atau masalah. Yang kedua yaitu kepaduan paragraf. Seperti halnya persyaratan pada kalimat efektif, dalam paragraf juga dikenal istilah kepaduan atau koherensi. Koherensi paragraf akan terwujud jika aliran kalimat berjalan mulus dan lancar secara logis. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya jelaskan tentang bahasa yang lugas dalam genre makro. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Selamat siang. Salam literasi.